Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini kita akan kembali mempelajari struktur statistik tertentu dengan contoh-contoh penyelesaian soal, terutama untuk balok-balok menerus dengan berbagai macam variasi pembebanan yang lebih kompleks. Karena panjangnya perkuliahan ini, maka akan disampaikan dalam 2 bagian video. Jadi nanti akan disampaikan contoh-contoh soal. Silahkan sambil mendengarkan atau melihat video ini juga menyimak buku yang sudah saudara siapkan. Sebagai contoh soal, bisa dilihat pada halaman 50. Contoh soal yang ke-6, gambarkan bidang SFD dan BMD dari soal ini dengan menggunakan metode Clapeyron. Jadi kalau kita lihat di sini, pembebanannya sudah tidak sederhana lagi, tetapi tetap menggunakan rumus-rumus yang ada pada halaman 25 dan 26. Jadi balok menerus dengan bentang A, B, C, D. Perletaan A adalah perletaan jepit, perletaan B roll, perletaan C roll, dan perletaan D roll. Dengan pembebanan seperti yang terlihat di dalam gambar ini, yaitu pada bentang AB berupa beban terbagi rata setengah bentang kanan, dan untuk bentang BC ada 2 macam beban, yaitu beban terbagi rata dan beban terpusat. Sedangkan pada bentang CD ada 2 beban terpusat. Untuk menyelesaikan ini, maka pertama kali adalah kita gambarkan momen-momen yang ada pada struktur tersebut. Kemudian sudut-sudut belahan yang terjadi pada perletaan-perletaan. Karena perletaan A adalah berupa perletaan jepit, maka di sini ada momen. Kita namakan sebagai MA. Kemudian perletaan B, perletaan roll, tetapi dengan balok yang menerus, maka juga terdapat momen, yaitu MB. Dan di C juga balok menerus, maka ada momen MC. Sedangkan pada perletaan D, yaitu perletaan roll, ini tidak ada momen karena bukan merupakan balok menerus. Akibat beban luar, maka di A akan ada sudut belahan beta A. Kemudian di B ada sudut belahan beta B1, beta B2. Pada perletaan C ada sudut belahan beta C1 dan beta C2. Langkah pertama adalah menghitung sudut belahan akibat beban vertikal. Kita gambarkan lagi di sini. Kita ambil pada bentang AB. Saudara bisa lihat contoh soal pada contoh rumusnya pada halaman 25-26. Jadi beta A adalah
sama dengan Q1/6EI LAB dikalikan dengan setengah LAB kuadrat X kuadrat min 1/4 X pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai setengah LAB. Jadi karena yang dihitung adalah sudut belahan sebelah kiri, maka mengambil jaraknya adalah dari kanan, dari 0 sampai setengah LAB. Kita masukkan rumusnya, batas-batasnya, maka akan kita peroleh seperti terlihat di sini. Kita masukkan panjang batangnya, maka akan kita peroleh nanti besar dari beta A. Jadi beta A nanti akan kita peroleh sebesar 118,125/EI. Langkah selanjutnya adalah menghitung beta B1 dengan rumus yang sama, tapi batasnya adalah dari kiri. Jadi kalau menghitung beta B1, menghitungnya dari kiri, maka batasnya adalah setengah A sampai setengah L sampai L. Kita masukkan nilai-nilainya, maka akan kita peroleh nilainya sebagai berikut. Jadi dengan cara yang sama tadi, ini integral biasa, hanya memasukkan nilai batas-batasnya saja, maka kita peroleh 151,875 EI. Kemudian melangkah ke bentang BC, maka yang kita hitung adalah beta B2. Nah, di sini batasnya kita lihat mengambilnya juga dari C. Jadi beta B2 mengambilnya dari C. Maka batasnya adalah 3 sampai 5. Kemudian ditambah dengan sudut belahan akibat beban 60 kN terpusat di H. Sekali lagi ngambilnya juga dari sebelah kanan. Jadi jaraknya kita ambil adalah B1 kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Jadi batasnya adalah 3 sampai 5. Jadi 3 sampai 5 ini. Kemudian B1 dan B1-nya adalah 3. Oh, yang ini 1,5. Jadi dari kiri 1,5. Demikian kita hitung kedua-duanya. Jadi kalau ada dua beban seperti terlihat di sini, maka pengaruh dari beban terbagi rata dan pengaruh dari beban terpusat. Sehingga diperoleh beta B2 adalah 4557,5/36 EI. Atau sama dengan 126,5972 EI. Langkah berikutnya adalah menghitung beta C1. Sama seperti tadi, tetapi menghitungnya dari kiri. Maka batasnya adalah 1 sampai 3 untuk beban terbagi rata dan A1. Ini. Oh, maaf, ini beta C1, C2. Beta C1 betul. Ya. Demikian hasilnya adalah 152,5694. Kemudian ke bentang CD.
masih menghitung hasilnya. Mungkin ada yang keliru di sini, nanti tolong dicek lagi di buku. Ini adalah beta C2. Oh, kedobel kayaknya. Itu. Ini hasilnya. Caranya sama. Beta C2 itu menghitungnya dari D. Sehingga setelah kita peroleh beta B1, beta B2, maka kita jumlahkan. Demikian pula untuk beta C. Itu dijumlahkan dari beta C1 dan beta C2. Langkah selanjutnya adalah sudut belahan momen reaksi. Untuk mengingatkan, memang saya tunjukkan lagi gambar-gambar di sini. Di beta A, coba dilihat di sini, pengaruhnya adalah dari momen. Momen pada titik boolnya sendiri dibagi 3, momen dari titik bool lain dibagi 6. Jadi ini. Dengan memasukkan bentangnya, maka akan kita peroleh yaitu 6 MA per 3 EI ditambah 6 MB per 6 EI. Kita bagi dengan 3. Kita bagi, maka akan diperoleh 2 MA per EI ditambah MB per EI. Kemudian beta B, kita lihat di sini ada 2, yaitu bentang yang ini adalah bentang AB, yang kanan adalah bentang BC. Jadi momen pada titik boolnya per 3, momen dari seberangnya per 6. Yang ini MB, ini yang bentang BC, ini di bentang AB, ini bentang BC. Jadi ini gabungannya dengan ini gabungannya dengan ini. Ini cuma memudahkan saja di dalam perhitungan supaya MB-nya jejer, nanti bisa langsung dijumlahkan. Kita masukkan nilai-nilainya, maka akan kita peroleh. Inilah beta B. Selanjutnya untuk beta C. Nah, beta C juga ada bentang kiri, bentang BC, dan bentang kanan. Tapi yang bentang kanan itu momen dari D tidak ada. Jadi demikian kita peroleh, maka menjadi MB per EI ditambah 4 MC per EI. Kemudian sudut belahan akibat beban ditutup oleh sudut belahan momen reaksi atau dengan menggunakan persamaan Clapeyron. Maka tadi beta A kita masukkan di sini, kita akan memperoleh persamaan 1. Jadi dengan membagi dengan EI, maka diperoleh 2 MA ditambah MB sama dengan 118,125. Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua yaitu beta B. Beta B1 ditambah beta B2. Ini, maka akan kita peroleh persamaan yang kedua. Jadi MA ditambah 4 MB ditambah MC sama dengan 278,4722. Kemudian beta C. Jadi di beta C itu hanya ada MB, MC, MD tidak ada. Maka diperoleh persamaan yang ketiga. Nah, semua persamaan itu kita
gunakan. Jadi ada 3 bilangan tidak diketahui, yaitu MA, MB, dan MC. Maka saya gunakan persamaan 1 dan 2. Kita akan melakukan eliminasi. Jadi persamaan 2 kalikan 2. Maka di sini MA akan hilang, tinggal min 7MB min 2MC sama dengan min 438,8194. Kemudian ini merupakan persamaan baru yang kita namakan sebagai persamaan 4. Kemudian karena semua persamaan harus dipakai, maka persamaan 3 dan 4 kita gabungkan atau kita eliminasi. Maka akan diperoleh yang ini. Yang persamaan 4-nya kita kalikan 2. Maka nanti MC akan hilang, yang diperoleh adalah MB. Maka diperoleh MB 41,7121 kN/meter. Kita masukkan ke dalam persamaan 3, yaitu MB ditambah 4MC sama dengan 335,3819. MB-nya dimasukkan, maka kita peroleh besarnya MC adalah 73,4175 kN/meter. Kita sudah memperoleh MB dan MC, masuk ke persamaan 1. 2MA plus MB sama dengan 118,125, maka MA diperoleh. Maka dengan demikian kita peroleh MA sama dengan 382.065 kN/meter, MB 41,7121 kN/meter, dan MC sama dengan 73,4175 kN/meter. Jadi 3 bilangan tidak diketahui sudah kita peroleh hasilnya. Maka langkah selanjutnya adalah mencari reaksi-reaksi sementara dengan menganggap struktur tersebut sebagai balok sederhana atau simple beam. Jadi kalau mau lebih jelas lagi, sebetulnya ini kita potong-potong menjadi 3 bentangan terpisah, di mana menjadi balok sederhana dengan tumpuan menjadi sendirol, sendirol, dan sendirol dengan beban-beban yang ada. Maka kemudian kita hitung reaksi sementara di A. Kemudian RB1 yaitu Q1 kali 3 kali 4,5. Jadi momen itu bisa kita hitung di sini. Ini adalah statis momen dari reaksi yang ada. Kemudian kita bisa peroleh ini. Untuk RB1 kita peroleh ini. Jadi pada contoh ini masih dipisahkan antara RB1 dan RB2. Kemudian RB2. RB2 ada 2 macam beban, yaitu Q dan P. Jadi di situ kita hitung. Jadi dimomenkan ke salah satu titik buhul. RB2 maka dimomenkan ke C. Diperoleh 28,333. Kemudian RC1 demikian pula kita menghitungnya dari dimomenkan ke B.
diperoleh 51,6667. Kemudian RC2 itu bentang CD. Jadi ini simple beam. Diperoleh 52,5 kN. Dan yang terakhir adalah RD aksen. Itu dimomenkan. Jadi RD aksen di sini ada reaksi, momenkan ke C. Maka P1 P ini P1 ini P2. P2 kali 1,5, kemudian ditambah P3 kali 4,5 per 6 sama dengan 57,5 kN. Maka nanti kita jumlahkan RB sama dengan RB1 tambah RB2 aksen, RC sama dengan RC1 aksen ditambah RC2 aksen. Baru kemudian kita bawa ke bentuk statis tak tentu. Jadi digambarkan lagi hanya untuk memudahkan membayangkan. Jadi RA, reaksi di A, itu adalah RA aksen, ditambah momennya sendiri plus dibagi panjangnya. Kemudian dikurangi dengan momen B per IAB. Jadi kalau menghitung RA, maka ditambah dengan momennya sendiri, tapi dikurangi dari momen yang di seberang. Maka RA menjadi 21,9157. Kemudian RB di sini sudah digabungkan antara RB1 dan RB2. Jadi sebetulnya ada baiknya kalau kita hitung satu persatu, yaitu RB1 berapa, RB2 berapa, baru digabungkan. Jadi pengaruh dari titik momen di titik buulnya sendiri positif, pengaruh momen dari sudut di seberangnya, perletaan di seberangnya itu mengurangi. Inilah hasilnya, jika kita masukkan maka diperoleh 91,1334 kN. Kemudian melangkah ke titik buhul D. Titik buhul D sama caranya. Urutannya kalau maaf. Nah, sekarang bagaimana mencari momen maksimum? Momen maksimum di sini. Untuk mengingatkan bahwa MA adalah sebesar min 38,2065. Nah, kita hitung dulu ME. ME, momen di titik E, itu kita peroleh di sini ada RA. Nah, putarannya terhadap E adalah searah jarum jam. Maka tandanya positif. Tapi di sini juga ada momen MA. Mengurangi karena momen arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tinggal kita masukkan maka diperoleh ME adalah 27,5407 kN. Nah, kemudian kita mencari momen maksimumnya di bentang EB. Kita cari di mana gaya lintang di situ sama dengan 0. Maka jaraknya adalah X dari A, dari B. X-nya dihitung dari E. Jadi X-nya itu E ke sini. Maka di sini akan 0 kalau RA dikurangi QX sama dengan 0. Kita masukkan RA adalah 21,9157 dan Q-nya 30. Maka diperoleh X sama dengan 21,9157 bagi 30, 0,7305. Ini di buku tidak ada, tolong ditambahkan.
Kemudian momen maksimumnya itu kita bisa ambil dari kiri maupun dari kanan. Di sini diambil dari momen maksimumnya kan di sini. Jadi momen maksimum di sini adalah RA kalikan jaraknya tadi, yaitu 3 ditambah 0 ditambah X. Kemudian di sini ada MA mengurangi, kemudian ada gaya di sini. Dan di sini selebar X, maka dikurangi lagi setengah Q1 kali X kuadrat. Inilah hasilnya momen maksimum pada bagian beban terbagi rata. Nah, gambarnya kurang baik. Ya, jadi di sini kita akan menghitung selanjutnya, yaitu MF, MG, dan seterusnya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kita cari nanti pusat beratnya di mana. Kalau MF itu ini. Jadi MF sama dengan RA kali 7 min MA min Q 1 kali 3 dan seterusnya. Kemudian MG dengan cara yang sama. Kemudian ini adalah kalau kita cari untuk MB, MH dan MIJ, sedangkan MD sama dengan 0. Jadi kita hitung satu persatu pada titik-titik di sini. Kemudian ini yang tadi keliru. Ini ada kekeliruan di sini dalam perhitungan. Nah, kalau sudah kita peroleh semuanya, maka kemudian kita bisa menggambarkan sesuai dengan yang diperoleh tadi. Jadi ini adalah RA. Jadi saya gambarkan dalam di sini, baik itu reaksi vertikal maupun momen-momennya itu dituliskan dulu, baru kemudian kita bisa menggambar. Jadi ini 21,9157 adalah RA, kemudian ini adalah RB1, ini RB2, dikurangi dengan beban terbagi rata miring, kemudian horizontal sisanya berapa, turunkan lagi, ini adalah RC1, ini RC2, dikurangi dengan beban yang ada, demikian. Kemudian untuk bidang momennya, kita gambar lebih dulu adalah bidang momen akibat beban pada simple beam. Ini kita gambar dulu, yaitu tadi ini kan bisa kita ambil satu garis, kemudian nanti ini diturunkan. Jadi ini kita gambarkan, kemudian diturunkan. Demikian penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita lihat pada contoh soal 7. Nah, di sini bedanya adalah di sini ada overstack. Jadi balok menerus dua bentang, kemudian ada cantilever atau overstack, yaitu CD. Jadi bentangnya adalah A, B, C, D. Di sini perletakkan sendi, roll, dan overstack.
Beban kita ambil yang sederhana dulu, yaitu dengan beban terbagi rata penuh untuk bisa memahami bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, penyelesaiannya seperti biasa kita gambarkan nanti, kita skema, kemudian digambarkan momen-momen yang mungkin terjadi, kemudian sudut belahan. Hanya untuk cantilever ini atau overstack itu perlu dipahami pada tumpuan C terdapat overstack yaitu CD, maka besarnya MC dapat dihitung. Jadi momen di sini itu kita peroleh dari beban luar ini. Jadi khusus untuk overstack, maka MC-nya itu kita peroleh dari overstack-nya atau cantilever-nya ini, yaitu 20 kali 2. Jadi besar MC itu kita hitung dari beban luar ini, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghitung sudut belahannya nanti. Jadi kita gambarkan lebih dulu. Di sini momen itu nanti akan ada di B dan C. Ini beta B1 sudut belahannya beta B2. Nah, di sini tidak ada sudut belahan. MC nanti bisa dihitung dari beban pada overstack-nya. Langkahnya sesuai urutan, yaitu mencari sudut belahan akibat beban vertikal. Beta A tidak ada karena perletakkan sendi. Beta B kita hitung karena ini beban terbagi rata penuh. Gunakan rumus Q L A B pangkat 3 per 24 EI. Diperoleh 90 EI. Beta B2 sama dengan 0 karena tidak ada beban. Maka beta B sama dengan beta B1 ditambah beta B2. Jadi beta C tidak ada karena overstack di situ tidak dihitung. Kemudian sudut belahan momen reaksi. Beta B sama dengan, nah ini yang pengaruhnya kan ada dua, yaitu pengaruh pada bentang AB dan ini pengaruh dari bentang BC. Beta B sama dengan MB kali LAB per 3 EI ditambah MB L BC per 3 EI, ini yang kanan, ditambah MC L BC per 6 EI. Sehingga kita sederhanakan, ini akan diperoleh beta B sama dengan 11 kali MB per 3 EI ditambah 5 MC per 6 EI. Jadi maksudnya karena momen C itu sudah ada, maka di situ tidak ada sudut belahan, tapi momennya tetap ada dan itu dihitung. Kemudian langkah ketiga adalah sudut belahan akibat beban ditutup oleh sudut belahan momen reaksi. Biasanya. Nah, di sini nanti kita akan peroleh satu buah persamaan saja. Jadi ini. Karena MC-nya bisa dihitung. Jadi 90 per EI kali sama dengan ini. Kalau saya tulis akan menjadi 22 kali MB plus 5 MC sama dengan 540. Nah, MC itu kita hitung sendiri sebagai akibat dari cantilever. Jadi kita hitung yaitu 20 kali 2 sama dengan 40 kN.
Jadi ini tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan, maka akan diperoleh nilai MB. Jadi MB-nya adalah 15,4544 kN. Jadi untuk cantilever MC-nya dihitung dari beban luarnya saja, tidak membuat persamaan atau tidak ada sudut belahan di cantilever. Kemudian langkah berikutnya adalah penggambaran balok sederhana. Dicari RA, RB, kemudian RC, RB2 sama dengan RC1 sama dengan 0. Kemudian RC2 itu adalah beban dari cantilever. Kemudian struktur statistik tentu yaitu memasukkan pengaruh momen. Jadi RA itu sama dengan RA aksen dikurangi MB per LAB. Jadi karena momen di A tidak ada, kemudian yang ada adalah momen B, maka mengurangi. Kemudian RB itu dari kiri dan kanan. Sama caranya, RB1 itu pengaruhnya adalah MB saja. Sedangkan RB2 ada MB tapi dikurangi MC. Nah, demikian diperoleh 27,6667. Kemudian RC sama dengan RC1 ditambah RC2 dan dikurangi ini. Kemudian kita cari besarnya momen maksimum bentang AB. Ya, caranya itu dari reaksi A kemudian dikurangi dengan Q kali X. Nanti X akan dibagi RA dibagi Q sama dengan X. Diperoleh 2,7424. Masuk ke sini maka diperoleh momen maksimumnya. Kemudian kita gambarkan lagi reaksi-reaksi yang ada, reaksi-reaksi, kemudian momen-momen yang ada. Maka kita bisa gambarkan bidang M dan bidang D. Ini adalah bidang D. Jadi pada bagian ini adalah sebuah parabol. Kemudian di sini tidak ada, yang ada adalah beban ini BMD-nya. BMD-nya. Yaitu ini 20 kali 2 min 40. Demikian pula untuk bidang D-nya. Jadi tinggal kita masukkan saja ini RA, ini RB1, ini RB2, kemudian ini adalah P. Jadi, demikian materi bagian yang pertama. Semoga dapat diikuti dengan baik.